wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir di ruangan ini, di tempat ini dalam rangka pengajian rutinan kosmik dwi mingguan apa dwi bulanan dwi mingguan ya, yang jatuh pada tanggal 20 kali 8 26 ya. Oh iya, ada 5 ya minggu ini, ada 4 ya. 4. Nah, mudah-mudahan langkah dan niat kita menuju ke tempat ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bisa buka aplikasi Al-Quran sebelum kita bahas kajian kita. Surat, ada ibu yang punya aplikasi ya? Surat Al-Imran dan Al-Imran, surat Maryam ayat 30 sampai 35. Kalau nggak ada Quran sini. Maryam, kita putar Maryam. Juse biro kan aku njaluk cukup dekat aku soalnya. Ini tuh juse dan golek surat Maryam apa ya ari kula. Nanti tuh namanya Surat Maryam. Surat Maryam. Surat Maryam itu surat yang ke-19. ayat 19. 30. Surat Maryam ayat ke-30. So. Surat yang ke-19 ayat 30. 30. Sudah ketemu semua, Bu? Sudah. Sudah ya? Belum? Sudah. Ya, kita baca lagunya, lagu Nahawan. Hanya 5 ayat. Saya kira ibu sudah sebagian pernah mendengar lagunya ya. Saya kasih contoh. 30. Qala inni abdullahi ataniya فوجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Sekali lagi kita agak keras suaranya ya Bu ya. 5 ayat yang insya Allah setiap sebelum kita mulai kita baca surat ayat ini. 1, 2, 3, 4, 5.
Yang keras ya suaranya. 1, 2, bareng-bareng. 3. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sekali lagi biar kompak. Ya, 1, 2, 3. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sekali lagi kita stop. Gak keras ya. Ihsan. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya dzalika
عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Bisa dihafal tuh minggu depan? Bisa di googling ya, surat Maryam ayat sekian, lagunya namanya Nahawan, tulis ya di Google ya, Nahawan. Di situ ada banyak contoh nanti ya. Nahawan surat Maryam ayat berapa? 30 sampai 35. Ini yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Apa artinya Abdullah wa Rasul? Hamba Allah dan Rasulnya. Karena ketika itu Nabi Isa yang baru brojol, baru dilahirkan oleh Siti Maryam, dan Siti Maryam ketika itu luar biasa dikeroyok, dihina, dicaci, dibully ya, karena beliau hamil melahirkan Nabi Isa tanpa siapa? Seorang ayah. Ya, tanpa intervensi laki-laki. Ya nggak tahu kalau ayah, maunya laki-laki. Tanpa intervensi laki-laki. Ya, jadi ketika Siti Maryam telah melahirkan anak, yang melahirkannya di tempat yang paling jauh sekali ya, karena malu ya, di Cidiri oleh orang sak kampung ya. Nah, setelah kembali ke kampungnya, orang-orang di situ pada menuduh ya, pada kumpul semua katakan ini Nabi Isa yang masih dari bayi yang baru lahir. Orang-orang pada kumpul semua di sini mau menanyakan Siti Maryam kenapa, siapa yang, akhirnya setelah ditanyakan begitu langsung Isa kecil, bayi kecil ini langsung pidatonya tadi yang kita baca. Qala, Isa berkata, menjawab, Inni Abdullah ataniyal kitab. Aku ini adalah hamba Allah yang telah Allah berikan kitab Injil ya. Wa ja'alani nabiyyan, dan telah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Ya. Ini termasuk ini juga untuk jawaban orang-orang Nasrani yang ngeyel. Ya, mereka itu mengimani bahwa Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Ya. Maka tidak pernah sepatah pun Yesus mengatakan I am your God, worship me. Tidak pernah ya. Aku ini adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Tidak pernah Yesus dalam Injilnya pun, Injil sekarang ya pun tidak ada ya. Bahkan yang terbanyak malah menjelaskan, mengatakan Yesus bersyahadat ya, tadi ya, syahadatnya adalah Tuhanku adalah satu dan aku adalah hambanya. Sama dengan syahadatnya orang Islam ya biar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi itu penting. Mungkin ada di antara ibu yang didekati teman-teman kita sendiri dari agama lain ya, dari orang Kristen yang biasanya kalau sudah ketemu mau mancing kita, itu memberikan pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Iya, kita nggak bisa jawab. Katakan dalam Al-Quran itu dikatakan Inna a'tainaka, artinya apa? Sesungguhnya kami. Berarti kami itu Allah mengatakan kami. Dia menanyakan
Berarti kami itu Allah itu lebih dari satu. Nah, kita nggak bisa jawab ya, Bi. Allah sendiri loh yang ngomong kami itu. Kami itu kan nggak sendirian. Nah, kita yang masih belum pernah ditatar, di training ya untuk menjawab soalan-soalan yang seperti ini. Kita kelabakan, bukan katanya Bi ya. Susah ya. Ataupun apalagi Nabi Muhammad itu mengawini anak kecil masih bau kencur. Nah, kita juga nggak bisa jawab ya Bu ya. Bisa jawab Bu? Susah ya Bu. Nah, dibandingkan. Nah, kita punya senjata lagi ya. Senjata kita, Ibu kalau terus diserang ya Bu ya. Tolong dihafal ya Bu ya, saya bacakan ya. Senjatanya begini. Aku akan masuk Kristen sekarang juga. Ya. Dengan syarat kamu tolong carikan satu ayat dalam kitabmu yang mengatakan bahwa aku Isa, Nabi Isa adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Yang bisa? Nabi Isa mengatakan apa? Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Tolong cari dalam kitab Injilmu. Kalau ada detik ini juga saya masuk Kristen. Wah, nggak bisa tidur setahun dulu. Malamnya nggak bisa tidur itu, ya, karena ini pernah pengalaman ya. Saya pernah ngajari anak, kemudian anak itu dibawa ke sentral itu, ada pendeta Amerika itu, dibawa ke panggung itu, karena orang ini ngeyel, tempat ini ngeyel terus nggak mau masuk Kristen ya. Akhirnya ya itu. Pendeta di situ nggak mampu jawab, dia telepon ke Amerika nggak ada yang jawab, nggak bisa menjawab. Akhirnya nggak diajak lagi sudah teman kita ya. Nah, jadi ini yang dia kita juga punya sebenarnya ya, senjata-senjata untuk melumpuhkan orang-orang yang ingin ya menjerumuskan kita ataupun ingin nyekat skakmat yang dia kita. Nah, ini bagus ayatnya ya. Baik, kita teruskan atau kita baca sekali lagi, ada yang sudah hafal belum? Belum, sekali lagi ya, ada 2 menit. Nah ya, dibuka lagi. Minggu depan harus nanti kita baca lagi. Surat Maryam ayat berapa tadi? 30 sampai 35. Ayo, 1, yang kencang ya Bu ya. 1, 2, 3. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanah idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallah. Ya, kita ada 30 menit kita bahas how
to be a happiest person in the world. Ya, as'adun nas. Kaifa nakunu min as'adin nas. Ya, bagaimana agar hidup ini selalu tenang, senang, kuat, ya, bahagia, dan ini semua tentu menjadi dambaan kita semua, ya, Bia. Sengaja saya ingin paparkan hal ini karena memang hidup kita dimanapun kita harus cheerful, ya, harus penuh dengan smile, ya. Ya memang walaupun sekali-sekala kita kadang-kadang apa Bu, mumet, puyeng, ya itu wajar, ya wajar. Mumet itu wajar, tapi jangan banyak-banyak. Stres itu wajar. Bahkan jadikan stres itu sebagai sarana untuk menjadi penyemangat, ya. Karena orang yang nggak ada stresnya itu orang apa Bu? Orang gila. Orang gila. Oh, kalau gitu enak, ya monggo gila lah kamu. Nah, ya. Jadi ini ya ada beberapa jamu yang harus kita minum, ya Bu ya. Supaya dimanapun kita hidup, apalagi Anda di rumah majikan, dikurung istilahnya, ya Bu ya, 24 jam per day, 1 minggu 6 hari hampir, ya Bu ya, dikurung di rumah majikan, ya. Maka bagaimana menjadikan seperti seolah-olah penjara, kayak Buya Hamka itu Bu. Saya teringat kata-kata beliau, ya. Penjara yang sempit itu, ya, tapi aku merasa aku berada dalam istana yang sangat besar. Nah, ini Bu ya. Apa maksudnya Bu? Karena dia gunakan semua waktunya untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pikiran dan hatinya langsung terhubung dengan siapa? Allah. Dengan Allah, makanya indah Bu. Ya. Sampai beliau mengatakan begitu. Bahkan dalam penjaranya selama 5 tahun atau 3 tahun setengah bahkan, beliau telah menulis, ya, sebanyak 29 juz Al-Quran, tafsir, ya, tafsir Al-Azhar. Nulisnya di penjara, malah justru di tempat yang paling sempit, ya, malah justru beliau banyak, ya, membuat hal-hal yang sangat bermanfaat. Kuncinya yaitu, ya, hubungan dengan Allah harus selalu, ya, terpasang, ya. Maka sini ada 10 jamu. Senang minum jamu Bu? Senang. Jamu apa Bu? Menir lagi. Pegelino ada? Pegelino, anti pegelino sekarang ada ya? Anti pegelino, saya kemarin lihat itu di Indomaret. Anti pegelino ada ya Bu ya? Anti pegelino, anti masuk angin, anti mau. Ya, jadi banyak jamu. Kita juga punya jamu, ya. Posmi punya jamu. Mana jamunya supaya kita tetap seger, tetap kuat, tetap optimistik, ya, menjadi manusia yang paling optimistik. Ya. Ada beberapa jamu yang harus kita minum, ya. Dalam kondisi apapun ibu-ibu, ya. Dalam kondisi desperate, apa desperate itu? Apa desperate? Kejepit ataupun terdesak seperti yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar oleh tentara Fir'aun, ya. Sudah dikejar, tiba-tiba di depan dia ada lautan dalam. Kalau di sini ya depan kita sana itu Bu, mau menuju ke Kaulun, ya Bu ya, nyebrang Kaulun, ya Bu ya. Dari sini dikejar, kemudian sampai ke sana, tiba-tiba ada lautan dalam, ya. Sampai di situ perahu nggak ada, renang nggak bisa, feri nggak ada, mau nyebrang nggak bisa, mau mundur tentara sudah menyerang, maju kena, mundur. Ayo kira-kira gimana kalau kita kayak gitu? Nah, jadi kita ternyata kita tuh punya assalam, punya penyelamat. Siapa penyelamatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-sering menyebut ya salam, ya, ada nyanyian kan?
nyanyiannya ada ingat nggak? Yang nama saya disebut salam, ada itu ya salam ya. Nah, jadi ini kita jangan sampai putus asa dalam hidup ini ya, karena ketika kita dalam kondisi desperate ataupun kejepit, selain kejepit apa lagi istilah, kepepet. Begini, maju kena mundur langsung hubungi siapa Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sebenarnya sih bukan ketika kepepet saja ya, suka duka kita harus 24 jam terhubung kepada siapa? Pada Allah. Maka insya Allah Bu, nggak ada hal yang sulit bagi Allah itu ya. Ya menurut kita memang masalah, tapi bagi Allah semuanya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka hidup ini harus semangat terus. Ibu-ibu yang sering dibully, sering dimarahi majikan ya, sering diomelin temen ya, diojok-ojok, di macam-macam lah, direndah-rendahkan orang. Tenang Bu, tenang ya Bu ya. Kita punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup ini kata Nabi, huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Neraka itu dikelilingi oleh syahwat-syahwat keinginan ya. Surga itu dikelilingi dengan ujian-ujian. Jadi anggap ini merupakan tangga ya. Kita sedang dibersihkan ya Bu ya, dosa-dosa kita supaya kita dapat mudah menuju kemana? Ke surga ya. Jadi ini harus sedikit saya cerita Nabi Musa. Jadi ketika maju kena, mundur kena, lalu Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jibril datangi Musa ya, lalu katakan ajari dia doa. Karena doanya penting, kita bisa harus lakukan kalau bisa ya. Doanya adalah simple sekali, ilaikal mustaka. Coba dibaca Bu. Ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa antal musta'an. Coba diulangi dari awal. Ilaikal mustaka wa antal musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Itu diajarkan oleh Jibril dari Allah ya. Setelah disuruh baca itu ya, Musa pentungan 3 kali air laut itu. Nah, ya. Di surah apa Bu? Pukul fadrib bi'asakal bahr ya. Pukullah laut itu sebanyak 3 kali. Setelah dipukul, langsung lautan itu jalan menjadi jalan tol Hongkong, Cina, Zhuhai, Macau. Nah, ya. Nah, ini pertolongan dari Allah. Coba kalau nggak hubungi Allah, mati dia Bu. Diserang siapa? Tentara Firaun ya Bu ya. Maka kita dalam kondisi apapun jangan sekali-kali mengikuti setan untuk bunuh diri. Karena kan sering terjadi ya Bu ya, kepepet utang. Ya Bu ya, akhirnya nggak ada jalan keluar, akhirnya pergi ke sentral IFC, International Financial Center, naik ke lantai 204, disuruh apa kata setan? Lebih baik kamu terjun Mbak daripada kamu puyeng kayak ini, stres. Dikiranya orang mau mati nggak stres ya, sakitnya luar biasa, orang nyawa dicabut, bayangin untuk dicabut aja nangis-nangis ya. Untuk masih bagus loh, masih sehat ya. Apalagi dicabut apa? Nyawa. Setiap urat, setiap sel ditarik nyawanya, bayangin dari mulai ujung kuku ya. Sakitnya luar biasa. Nah ini, jadi kalau dibisiki bunuh diri untuk terjun ya, tolong ingat hadis Nabi, hadisnya panjang sekali ya. Barang siapa yang bunuh diri ya dengan menaiki kebangunan yang paling tinggi, maka di neraka jahanam nanti akan dinaikkan ke tingkat yang paling atas, lalu dilemparkan ke dasar neraka paling dalam.
Nah, kayak gitu. Banyak, hadisnya panjang. Jadi kita harus terhubung dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong Bu, ya. Nabi Ibrahim juga demikian. Ketika divonis bakar sampai mati, apa yang terjadi? Beliau terhubung dengan Allah dengan mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ada jalan keluar sebenarnya. Ya biar tolong jangan putus asa dalam hidup ya biar. Apapun mesti ada solusinya. Apalagi dalam surat At-Talaq kita bisa baca dari ayat 2 sampai 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sapa wong ingkang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan membuat jalan keluar yang sangat mudah. Wa yarzuqhu, dan Dia akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga, disangka-sangka. Ya, satu lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah, sapa wong ingkang bertawakal sareng Gusti Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Wah, ini luar biasa Bu, ayat-ayat motivasi ya Bu ya. Syaratnya apa nih Bu? Takwa. Jadi ibu kalau terhubung dengan Allah, yang saya maksudkan adalah bertakwa. Allah itu Allah itu ada di sisi kita, dekat banget. Iya, Allah itu di samping kita. Seperti halnya kata-kata innallaha ma'as sabirin. Apa ma'as sabirin? Sabar. Ma'anya bersama. Sungguhnya Allah itu membersamai siapa nih? Orang-orang yang sabar. Berarti Allah ada di situ sebenarnya, di nunggu tinggal kitanya sabar napa mboten. Ya gitu Bu. Kalau sabar, Allah di situ kok. Maaf. Tahu maafnya? Maaf. Menyertai kita. Sama seperti sering saya sampaikan. Inna ma'al usri, ada ma'a di situ. Apa artinya? Sungguhnya kesulitan, ketayalan, kepayahan, kesusahan itu dibersamai oleh apa? Kemudahan. Pasti Bu. Jadi kalau Anda sedang resah, mengalami kesulitan, di situ tipis sekali bedanya, ada di situ sebenarnya ya Bu ya. Ada ma'a. Maka kita harus apa? Semangat. Karena ada ma'a di situ. Ya. Sama seperti dulu ibu-ibu pernah belajar sepeda waktu kecil. Ya. Semua ya Bu ya. Termasuk saya Bu. Saya tanya ya. Anda belajar sepeda sendirian dengan Anda belajar sepeda dibersamai oleh ayahmu atau abangmu, lebih sukses mana cepat suksesnya? Dibersamai ayah. Kenapa? Ada yang menjaga kalau jalan. Lah ya itu. Ada yang nuntun, awas kamu aja nginjek yang ini kan gitu ya Bu ya. Jadi dibersamai terus. Makanya konsep ma'a itu kita harus yakin banget Bu. Ada kesulitan, di situ ada sebenarnya itu kesuksesan. Ya. Ada kelaparan, nggak lama lagi itu makanan akan datang sebenarnya ya Bu ya. Karena tidak ada manusia yang seluruh hidupnya itu lapar terus, nggak ada. Dunia ini berputar ya Bu ya. Ingat dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan pada hari-hari ini di dunia ini kami putar, kami sirkulasi di antara manusia. Hari ini kita capek banting tulang, morat-marit, mobat-mabit ya Bu. Insya Allah Bu, nanti tanggal 1 kita jadi raja. Gini apa badan? Bisa senyum, bisa nyuruh orang loh Bu. Duduk di restoran kampung, manggil, sini Mbak. Enggak ya, boleh itu kan jadi raja. Ya. Nah ini, jadi tenang ya Bu ya. Kalau Anda menghadapi satu problem permasalahan apapun dalam hidup, yakini di situ akan ada apa? Kemudahan, ada solusi, ada Allah yang mencukupi dan lain sebagainya.
Mari kita kupas 10 jamu yang harus kita tenggak, minta maaf, tenggak bahasa kasar ya. Kita minum ya. 1, brand apa jamunya Bu? Lalu mengingat Allah. Nah ini Bu, harus zikrullah. Ingat Allah terus Bu, dalam kondisi apapun. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula. Sering saya sampaikan di sini ya. Ketika kita mengucapkan itu, Allah memberikan 3 asuransi yang tidak bisa didapatkan di bank-bank lain. Ya, asuransi hidayah, petunjuk, asuransi kifayah, kecukupan, duitnya cukup, tenaganya cukup ketika keluar ya Bu ya. Napasnya apa? Cukup, umurnya cukup sampai kembali lagi loh Bu. Itu penting banget loh Bu. Satu lagi wiqayah, keselamatan ya dari mara bahaya. Jadi indah sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah Nabi ini. Oke, ketika kita keluar setelah membaca itu 10 meter dari rumah keluar, tiba-tiba kita kesandung. Hubungi Allah lagi apa? Ayo, ngomongnya apa nih Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 10 meter berikutnya ketemu teman. Ayo, hubungi Allah dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Ada Allahnya ya Bu ya. Nah, ya. 10 meter berikutnya ketemu majikan ngasih angpau 20.000. Alhamdulillah lagi. Enak Bu, enak. Kesandung innalillah, dapat berkat alhamdulillah. Ketika melakukan kesalahan astagfirullah, harus semuanya mengingat Allah ya. Masuk masjid, mau makan, ingat semua harus ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan 2 hal ketika kita ingat Allah ya Bu ya. Kalau kita makan, perut kenyang sehat, kita juga dapat pahala dari Allah. Jadi ada privilege ya, ada keistimewaan bagi pecinta Rasul ya, yang mencintai sunnah beliau, yang mengamalkan sunnah beliau. Oke, jadi dalam kondisi apapun, kejadian apapun ibu-ibu, please ingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikiranya ingat Bu. Iya. Mau makan, habis makan, bersin, apalagi Bu. Semua kondisi kejadian ya, harus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ibu-ibu. Misalnya, enak Bu orang ingat Allah itu nggak marahan orangnya. Anda baru beli sepatu $500, pulang keluar dari sini hilang. Ayo, nyebut setan apa nyebut Allah? Bu, kalau orang Betawi itu di Betawi ya, itu nyebutnya itu bullshit. Apa bullshit? Sialan, sepatu baru beli kok dicuri gini-gini. Nah kita beda Bu, kita langsung harus menghubungi siapa? Allah dengan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada doa berikutnya diajarkan oleh Nabi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini. Musibah itu ternyata ada pahalanya loh kalau kita tahu ilmunya dan mengamalkan. Ya biar. Iya, ada pahalanya ketika kita ditimpa apa? Musibah, hilang apa tadi? Hilang sepatu ya Bu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufni khairan minha, dan gantikan ia dengan yang lebih baik. Wah, itu hebat Bu. Kira-kira malamnya bisa tidur nggak? Antara orang yang baca doa tadi dengan orang yang blas nggak terhubung dengan Allah. Ada bedanya ketika mau tidur. Orang yang tidak mengingat Allah, apa yang terjadi? Lisa. Masih dongkol ya Bu ya. Aku wis kapok ini. Kapok. Aku nggak mau lagi ikut pos mini karena sepatu aku apa Bu. Padahal Bu, dengan kehilangan sepatu itu merupakan aset kekayaan pahala loh. Kalau kitanya ikhlas berdoa tadi ya Bu ya. Kira-kira bisa Bu?
kehilangan apapun, ya, kehilangan sendal, kehilangan suami, minta maaf ya Bu ya. Kehilangan suami pernah diajarkan oleh Nabi. Ketika Ummu Salamah, ingat ya nama Ummu Salamah, suaminya gugur di medan perang, beliau langsung mendatangi Nabi, ingin minta support, ya, nasihat. Ketika sampai di rumah Nabi dan menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan, ya, menceritakan bahwa suaminya baru saja gugur di medan perang, apa yang disampaikan, dikatakan oleh Nabi, wahai Ummu Salamah, qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian tadi diajarkan, saya ajarkan, Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha. Bisa buka di Google nanti ya Bu ya, doa ketika musibah, ya. Akhlifni atau wa akhlifni juga boleh. Wa akhlifni khairan minha, ya, tolong dibaca ya kamu setiap saat, kata Nabi pada Ummu Salamah. Tidak lama kemudian, ya maksudnya setelah 3 bulanan, ya Bu ya, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang melamar Ummu Salamah, yang selain melamar ya, ada istilah satu kata lain, minang, lupa saya, meminang, menunang boleh, meminang, ya, meminang Ummu Salamah, ya. Beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan berarti suaminya Ummu Salamah nggak hebat, hebat banget. Tapi orang yang baru meminang itu lebih apa? Lebih hebat, lebih gagah, lebih banyak pengikutnya, lebih mulia, ya dia, lebih segalanya. Nah ini Bu, oke Ibu, kalau kehilangan apapun siapapun, please jangan gelisah. Ya boleh gelisah, sedih sebentar ya biar, tapi jangan larut malam. Ditambahin malam. Jangan larut dan mendramatisir. Nah saya tambahin tadi ya. Ya. Hilang sendal, mendramatisirnya seminggu. Ya Allah, aku beli sendal oli utang ini gimana bayarnya ini? Wah, ini didramatisir, ya. Ini yang menjadi, ya, badan kita kurus kering, ya, menjadi sakit. Oke, jadi jamu yang paling mujarab, ya, untuk supaya kita hidup di Hongkong ini, ibu-ibu, termasuk saya, panjenengan semuanya. Kalau Anda ingin sehat walafiat, fisik, mental, ya, jasmani, rohani, ya Bu ya, please selalu ingat siapa Bu? Allah, ya Bu ya. Ya, dalam surat, nah sini ada surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nul bukan nal, ya. Tatma'innul, ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati-hatimu, hati kita semuanya akan menjadi apa? Nah, tadi saya katakan tadi, ya, kesandung, innalillah, dibentak majikan, astagfirullah atau alhamdulillah, boleh, ya, melihat teman sama-sama perempuan lagi bercinta-cintaan, astagfirullah. Nah kayak gitu, ya, hubungkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong diingat ayatnya ya Bu ya, surat Ar-Ra'd ayat pinten Bu? 28. Bunyi apa tadi? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya, ataupun bisa berzikir yang lain, ya, beristighosah, itu ada gitu loh. No, ala, ini gundul itu, ya, Arab gundul. Ala bidzikrillah tatma'innul. Ini yang nulis artis dari Turki, datang ke sini dan bikin kenang-kenangan. Mau nulis apa? Tulisanlah di situ. Nah, nulis itu, ya. Nah, ala bidzikrillahi tatma'innul, bukan inul yang joget-joget. Tatma'innul qulub.
Ya, ala, ingatlah, bi artinya dengan, zikrillah, mengingat Allah, dengan mengingat Allah, tatmainnu, mutmainnah. Apa mutmainnah? Jadi tenang. Qulub dari qalbu, hati. Ya, qalbun itu artinya gerak-gerik, bolak-balik, itu qalbun. Jadi hati itu yang bergerak-gerak, selalu bolak-balik. Maksudnya apa? Hari ini sekarang nih Bu, sekarang termasuk saya. Saya yakin Anda, kita semua sekarang kita merasakan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa ya Bu ya. Ketika sekarang ini Bu, sekarang ya Bu ya. Sekarang ya Bu ya. Tapi kita nggak tahu nanti setelah keluar 1 jam, sampai di tengah jalan dibentak teman kita. Ayo, hati kita tenang apa gundah apa dongkol. Jadi hati itu nggak selamanya tenang. Maka disebut qalbun. Kalau Allah disebut muqallib, yang membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hatiku, membolak-balikkan hati. Ya, tsabbit qalbi, mantapkanlah hatiku atas agamamu. Bisa dihafal minggu depan? Ini cuma seperempat ayat itu sebenarnya. Ya, ayat sempurnanya ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Ya. Oke, itu jamu yang pertama. Jamu yang kedua apa Bu? Tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa sih maksudnya? Serah diri. Serah diri gitu. Ngangkong-ngangkang apa? Apa kalau gini tuh? Bersandar. Bukan bersandar. Kayak Berapa namanya? Saya lupa istilahnya. Topang dagu. Bertopang apa? Ungkang-ungkang kaki gitu. Bukan sekedar hanya ungkang-ungkang kaki kemudian rezeki datang. Itu bukan itu yang disebut tawakal. Ya. Tawakal itu setelah struggle 100% atau lebih, ya, setelah berjihad, setelah berusaha, berikhtiar 100%, baru kita serahkan kepada siapa? Nah, itu namanya tawakkal 'ala Allah, ya, yang dilakukan oleh Nabi dan semuanya, ya, semua para Nabi dan Anbiya. Jadi tawakal harus levelnya setelah apa? Iya, makanya tadi dalam Al-Quran tadi yang saya sebutkan ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Enggak usah takut ya Bu ya. Ya, enggak usah takut, Allah yang akan mencukupinya. Dengan syarat tadi pertama takwa, kemudian keduanya adalah tawakal. Takwa kalau saya terjemahkan atau interpretasikan itu sebagai usaha, ya. Karena takwa itu syaratnya paling tidak mempunyai 5 AT. Masih ingat 5 AT? AT yang pertama adalah niat yang kuat dalam melakukan apapun. Niat yang kuat, bulat, tekad, mantap karena Allah. Apapun yang Anda lakukan, masak, nyuci, ya, datang ke sini, apapun yang Anda lakukan, please niatkan karena Allah. Karena dengan niat itu, ya, di samping tambah semangat dalam hidup ini, Allah juga akan memberikan reward, pahala kepada kita. Itu bedanya Bu dengan orang-orang yang tidak terhubung hatinya dengan Allah, dengan orang-orang yang terhubung dengan Allah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi dihadang oleh musuh dalam peperangan, ya, yang namanya Da'sur. Pernah dengar nggak? Da'sur ditodongin dengan pedang, ya. Wahai Muhammad, siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang ini? Langsung Nabi menjawab, Allahu Akbar. Langsung gemeteran, langsung pedangnya jatuh, dan orangnya dalam satu riwayat, ya, orangnya langsung lumpuh, gak bisa bergerak. Ini karena kita terhubung dengan siapa? Allah. Dengan Allah. Coba kalau kita digini langsung gemeter ya, Bu. Nabi enggak. Aku pasrah tawakal, tadi tawakal itu. Aku ada di tangan Tuhan, mati ya mati, urip ya urip.
Nah, kayak Nabi Ibrahim, Bu. Setelah dilemparkan ke api ya, Bu ya. Dia membaca apa tadi? Hasbunallah Wa ni'mal wakil. ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Beliau punya keyakinan, ya. Aku pasrah mau mati, urip, terserahmu ya Allah. Itu penting banget loh, Bu. Ketika berada di dalam kobaran api, apa yang dia dapatkan? Dia bagaikan berada di hotel bintang 7. Nyaman, adem, ya Bu ya, selama 60 hari dalam satu riwayat. Coba Bu, sampai orang keheranan. Kamu sopo ini kan kamu geseng wis apa mantap jadi debu. Kok hidup lagi. Lah ini Bu, ya. Orang menyangka Nabi Ibrahim saudara angus. Tapi karena dia sudah tawakal dan memang menyerahkan segalanya kepada Allah, gak ada ragu-ragu lagi bahwa Allah itu maha hebat, ya Bu ya. Pasti Allah akan menolongmu, ya. Tinggal sejengkal lagi masuk ke kubang api itu, Bu. Allah berfirman kepada api, ya nar, wahai geni. Tahu geni? Tahu api. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu itu adem. Jadi apa, Bu? Api itu rasanya biasanya kalau kita di Hongkong ini apa? Panas kan lebih ya. Sifat api itu karakteristiknya panas. Panas itu menurut kita, Bu. Menurut Allah, ya terserah Allah. Meng-mengan. Nah itu maksudnya, Bu. Kalau Allah ngomong suruh jadikan air kelapa 1 kontainer, jadi enggak? Jadi. Api jadilah kamu emas 50 ton, jadi enggak? Jadi. Ini Bu. Nah Ibu jangan coba-coba niru Nabi Ibrahim. Aku mau coba-coba ke Sekho, mau cari kayu bakar ya Bu ya. Kumpulin gulung sih. Terus dibakar, aku mau terjun sambil ngomong, ya nar, wahai api, jadilah kamu itu adem untukku. Lalu ke situ nyeblung ke situ. Apa yang terjadi, Bu? Mateng jadi sate apa jadi? Ya Bu ya. Itu karena kita yang ngomong, bukan Allah ya Bu ya. Tapi kalau Allah yang ngomong, apapun terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Harus yakin ya Bu ya. Harus yakin banget loh. Harus yakin Anda termasuk saya. Karena saya pernah sekali dulu. Boleh cerita 1 menit ya Bu ya. Ketika saya dan teman-teman mahasiswa ya tahun 86, saya pertama kali ke Saudi haji itu, membantu tenaga musliman haji jamaah haji Indonesia ya, tahun 85. Kelas berapa panjenengan? 85. Baru lahir. Saya udah terbang ke sana. 86 saya dan teman-teman berangkat lagi. Tiap tahun saya berangkat untuk kerja musiman namanya. Temus itu tenaga musiman. Mahasiswa dari seluruh Timur Tengah dan sebagian Eropa dan juga yang datang Afrika. Itu pada ngumpul di Jeddah, di Mekah nanti. Kita menghubungi KJRI. Tapi sebelum menjadi temus itu, saya dan teman-teman menggunakan visa umroh. Visa umroh itu kalau bulan Syawal udah nggak berlaku, harus pulang. Tapi karena kita ingin bekerja, ya, terus ilegal sebentar. Pernah jadi ilegal. Ke Madinah, sudah ke Madinah, mau ke Mekah, kita sudah mau daftar di konsulat di Bubu, itu namanya bagian urusan haji ya, di konsulat di Jeddah. Suruh datang ya, untuk daftar lah untuk jadi tenaga, diterima maksudnya gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Naik bis, saya berapa orang ya? Di 6 orang. Saya paling belakang sekali ya. Ketika dalam perjalanan, Bu, di tengah-tengah padang pasir itu ada checkpoint polisi. Oh, dari depan ini bis ini mukanya di sana depan. Saya duduk di sana. Polisi ini 2 ini megang paspor itu meriksa, lama sekali. Bes di pelan-pelan dia. Terus sudah sampai mendekati sini, Bu. Nanya saya, Bu. Benet jawazat bahasa Arab. Oh ini kami semua mahasiswa, saya kumpulkan semua 6 paspor. Kamu mahasiswa? Iya. Ayo tuh naam. Iya.
Oke. Maafin muskilah. Akhirnya selamat kami Bu. Kami disuruh duduk tapi ya terhubung Allah itu. Terus penjara ya penjara, wis terserahmu ya Allah. Urip ya mati, wis terserahmu ya Allah. Sampai segitunya. Akhirnya sujud syukur langsung ya Bu ya. Keenam teman saya semua. Itu langsung terhubung ya. Karena kita langsung hubungi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya pernah kejadian seperti itu Bu. Seperti Nabi Musa dan Nabi siapa tadi? Ibrahim. Diselamatkan karena itu tadi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya terserah Gusti Allah, maka Allah akan apa? Memperhatikan, mempertimbangkan. Makanya orang yang dekat dengan Allah itu enak. Jangankan dengan Allah, dekat dengan Pak Lurah aja enak di kampung gini apa buatan Bu? Pernah ada yang dekat dengan Pak Lurah? Enak, dapat fasilitas banyak Bu ya. Iya, bikin KTP ya, wis tinggal WhatsApp aja Bu, nggak usah datang ya Bu ya. Nah enak Bu, banyak fasilitas yang kita dapatkan. Nah ini, jadi tawakal ini luar biasa. Ya, maka sering saya sampaikan untuk mendapatkan satu ketenangan atau kejayaan itu ada 4 kali yang tidak. 1, niat yang kuat 100% karena Allah. 2, ikhtiar 100% karena Allah. 3, doa 100% karena Allah ya. Kemudian terakhir tawakal kepada Allah 100%. Insyaallah Bu, hidup ini cuma itu saja ya. Kalau kita bisa melakukan ini insyaallah. Nah, ya. Ini jamunya. Oke, jamu yang ketiga. Memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalau kita baca, itu akan dapat menenangkan, melonggarkan urat-urat saraf yang apa istilahnya? Tegang. Benar Bu? Jangankan kita sendiri, air ini Bu, itu sudah dibuktikan oleh Profesor Moisaru Ohimushi, seorang Jepang ya Bu ya. Ketika air ini dibacakan Al-Quran, ya, itu menjadi kristal. Tapi kalau dibacakan nyanyi-nyanyian, itu nggak sekristal dibacakan Al-Quran. Maka air juga bisa merespon sebenarnya. Ya. Makanya kalau kita mau baca Al-Quran, mau minum, baca Bismillah, supaya airnya mengkristal bersih dan menyehatkan. Itu maksudnya. Ini yang menyelidiki bukan orang Muslim loh. Iya, tapi saya dengar sudah masuk Islam sekarang. Profesor Hiroshi Ohumi ya kalau nggak salah. Ya, orang Jepang ya. Dia meneliti air Zam-Zam. Ya, kemudian air Zam-Zam diteliti ternyata air Zam-Zam itu air yang paling tingkat levelnya paling baik di dunia. Nggak ada yang bisa menyaingi. Kemudian ketika dibaca Al-Quran, dia akan mengkristal air apapun. Langsung air ini airnya akan menyehatkan. Ya. Maka kita dianjurkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, apalagi ditambah dengan apa doanya? Doa minum makanmu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini Bu, kata-kata yang baik, air juga merespon Bu. Ya, Bismillah kan kata-kata yang baik ya Bu ya, dari Al-Quran. Bismillah kan Al-Quran ya Bu ya. Ya, Fatihah kan ada Bismillahnya ya Bu ya. Bisa merespon. Ya, bisa merespon menjadi baik hatinya, bisa menjadi baik fisiknya, fisik airnya itu. Manusia juga demikian kalau mau mendengar sebenarnya. Ya, maka tidak heran dalam Al-Quran disebutkan kata-kata yang indah. Ya, kalau penafsirannya begitu. Kata-kata yang baik akan dapat memberikan tenaga gelombang positif kepada hati dan pikiran kita. Dalam ilmu IPA disebut sebagai tenaga elektromagnetik. Kayaknya ibu kalau sering dengerin ceramah, gini kayak saya walaupun saya suaranya nggak keras-keras kayak Bung Karno ya Bia. Tapi kalau didengerin, kalau kata-kata saya baik, ya itu insya Allah akan dapat menenangkan apa? Hati karena Al-Quran dibaca, hadis dibaca. Itu yang tadinya kita lemes, pengen pulang, putus asa, ya Bia. Insya Allah dengan mendengarkan kata-kata yang baik dalam Al-Quran disebut sebagai kalimat thayyibah, itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa.
Sering-sering kuping ini loh, kuping ini kan gratis kita dengerin Ibu. Iya. Ini kalau kita pasang betul-betul dengerin kalimat thayyibah itu bisa menyehatkan seluruhnya. Kita menjadi kuat, ya. Nah, makanya kuping itu fungsinya harus dikontrol. Jangan dangdutan terus ya Bu ya. Iya, beda dengan nyanyi-nyanyian yang apalagi nyanyian-nyanyian yang cemen. Nyanyian yang cinta-cintaan. Nyinta kok di sini ya Bu ya. Iya, apalagi lagunya apa, lagu Sukesi itu ada cubi-cubitan ada Bu, dinyanyiin mau nyubit sopo, senggol-senggolannya nyenggol tembok. Lah ini Bu, dengerin apa ya, yang baik-baik kalimat thayyibah itu tadi. Ini Bu, tolong please ya Bu ya, amalkan karena Ibu kapan lagi umurnya 51? Oh ada. Kalau dikasih 60 tahun, pirang tahun maning itu Bu. Ya Allah, 9 tahun cepet banget ya Bu ya. Iya, gak terasa loh waktu di Hongkong ya Bu ya. Tiba-tiba udah 30 tahun. Lah ini ya, maka kita harus betul-betul observatif, ya, responsif, atentif dalam hidup. Tadi jamu nomor berapa? Jamu nomor 4. Memperbanyak sholat sunnah. Kalau Bu, kalau ada waktu ya, duha. Kalau majikan nggak ada, kerjaan selesai semua ya Bu ya. Please, jangan tinggalkan duha Bu. Kenapa saya katakan begitu? Nabi pernah pesan Bu, 2 rakaat duha, sunnah duha, sama dengan menyedekahkan kepada 360 sendi dalam anggota tubuh badan kita. Artinya apa nih Bu? Kalau ada sendi-sendimu nggak ingin greges, pegelinu, apalagi Bu, boyok, apa boyoknya apa? Boyoknya apa Bu? Bengkok, encok ya Bu ya. Sikile apa Bu? Kram tuh kadang kram ya Bu ya, kejang-kejang. Lah ini Bu, Nabi dari 1500 tahun yang lalu Bu, bicara, ya. Dan angka 360 sendiri baru ditemukan di Eropa, di Amerika. Para saintis kedokteran, mereka baru menemukan ternyata dalam anggota badan manusia itu ada 360 sendi yang sudah disabdakan oleh Nabi hampir 1500 tahun yang lalu. Hebat apa enggak Nabi Muhammad itu? Hebat. Karena yang ngajari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda ingin sehat, nggak mau sakit-sakitan di Hongkong ini, apalagi nggak mau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, di mana Bu? Hongkong, maka minumlah 10 jamu macam jamu ini ya Bu ya. Supaya sehat ya. Tadi sholat duha, please Bu, supaya menyehatkan kita, pikiran, badan, hati akan menjadi sehat ya. Tambah lagi apalagi sholat malamnya. Bu, sholat malam itu bikin kita menjadi terang benderang muridnya Bu. Iya benar Bu, Anda bisa merasakan sendirilah kalau malamnya bangun, seolah-olah keesokan hari itu seolah-olah dunia ini milik kita sendiri apa bersama berdua. Di sholat sunnah 3 menit lagi saya keluar. 5. Selalu bersyukur dan dalam keadaan apapun. Wah ini Bu, ini jamu yang paling manjur, jamu situ muncul ini ya. Selalu apa Bu? Bersyukur dalam. Sekarang saya tanya panjenengan nggak tahu jawabin apa nih? Tolong jawab yang ikhlas, yang jujur ya Bu ya. Ketika Anda tahun lalu mendapatkan angpau gong he pacau $2.000 tahun lalu ya Bu ya. Tiba-tiba tahun ini dapatnya $50. Ayo merengut apa mengucapkan alhamdulillah sambil dongkol apa ikhlas? Tolong jawab yang ikhlas, yang benar. Alhamdulillah, tapi sini duk. Lah ini penyakit nih. Penyakit. Bener loh Bu. Iya. Mesti itu sampai sembuhnya mungkin 2 bulan ya Bu. Apalagi dalam rumah itu 2 pembantu rumah.
Yang satunya dapat 1.500, kitanya dapat berapa tadi? 50. 52. Wah, perang dunia di situ. Bener Bu, perang dengan teman kitanya ya Bu ya. Perang lagi dengan majikan, jangan-jangan majikan ini ada anunya. Nah, ada maunya ya Bu ya. Akhirnya kita apa Bu? Terserang 3 penyakit. Penyakit apa Bu? Makan tidak enak, tidur tidak, mandi tidak Basah. mesti. Malam itu juga pasti nggak bisa tidur panjenengan. Setelah dapat berapa tadi? 50 dolar. Mesti wis monyong aja tuh mulutnya itu ya Bu ya. Iya, merengut, ketemu temannya merengut, ketemu majukan merengut. Dan sekali merengut, pernah saya sampaikan, akan menarik ke-14 urat saraf di sini nih, menjadi wrinkling. Apa wrinkling? Kerut. Kerut. Itu baru sekali. Kalau satu hari kerutnya sampai 100 kali. Dengan Keriput. teman sebelahnya 50 kali, majikan 50 kali. Yang terjadi apa? Cepat Keriput. tua. Kalau cepat tua, cepat harus tahu sendiri. Maka harus bersyukur ya Bu ya. Walaupun dapat 50 dolar, katakan kepada majikan kita, Tocherea, Tochete kalau orang Jepang, arigato, arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. Berkali-kali coba ngomongnya Bu ya. Insya Allah tahun depan akan dapat berapa? 2.000 lagi. Ya lebih lah, 5.000. Nah, ini makanya perbanyak syukur, terima kasih, akan ditombol lagi loh. Itu ayat 7 surat Ibrahim. Ya, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau kamu sering bersyukur pasti tak tambah-tambahi lagi. Nah ini Allah yang ngomong, bukan saya. Maka walaupun kita mendapatkan 50 dolar, syukurnya harus bisa 33 kali. Coba ya Bu ya. Kepada majikan juga tocennya banyak diucapkan. Kalau bisa sambil bungkuk-bungkuk kayak orang Jepang ya Bu ya. Pasti dibalik tahun depannya ya Bu ya. Nah, nggak ditambah. Jamu yang keenam saya baca saja, menghindari perbuatan yang dilarang, baik oleh agama, oleh pemerintah, ataupun oleh norma. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali menyakiti teman itu dilarang apa disuruh? Dilarang. Nah, kalau ini Anda langgar, nyakiti teman juga. Coba minggu depan apa yang terjadi? Sudah temanmu cuma berapa gelintir di sini? Ada 20-an ya Bu ya. Sudah temanmu 20 orang, saya sering menyampaikan, sudah temanmu sedikit, dipersedikit dengan kelakuan burukmu, apa yang terjadi? Bubar, Pak. Bubar, bar, ya, kalau bubar bar nggak punya teman apa yang terjadi Bu? Gak enak hidup sendirian dikeroyok setan Bu, bener Bu? Iya, kita kalau hidup sendiri itu dikeroyok setannya cepet tuh Bu. Tapi kalau ada bersama jamaah, setannya kabur ke mana itu? Lautan dalam sana ya Bu ya. Takut, nggak mungkin Anda itu nih sekarang nih melakukan maksiat di sini. Setuju apa enggak? Iya, makanya hidup berjamaah itu anti maksiat insya Allah. Kenapa begitu? Karena kalau kita mau berbuat maksiat, teman kita tahu, negur ya Bu ya. Tapi kalau sendirian coba, bos duitnya banyak, dapat gajian ya Bu ya. Hidupnya sendirian, keluyuran, tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah, apa yang terjadi kira-kira? Nah, ya, ini Bu. Maka jangan menyakiti teman ya Bu ya. Menyakiti teman termasuk yang dilarang oleh agama, oleh norma, bahkan juga oleh peraturan pemerintah sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau kita menghindari semuanya, hidupnya enak, tenang. Gak punya musuh ya Bu ya. Cuma satu aja musuh kita, siapa? Syaitonir rajim. Oke, 7, menjaga silaturahmi, menghindari permusuhan. Sekarang udah baik nih Bu silaturahmi kita ya Bu ya. Please jaga. Kalau bicara, gunakan konsep pen soplas, masih ingat? Pennya tenang. Kalau ngomong ya Bu ya, soalnya sopan, tanya pasing. Pasing itu ya kalau kita orang Jawa ya kromo inggilan lah. Sakit sedoyo Bu. Kromo inggilan. Tolong praktekkan. Kalau Anda mempraktekkan kromo inggil, insya Allah nggak akan ada peperangan ya.
dalam organisasi, dalam apapun, apalagi dalam berkeluarga ya Bu ya. Ada nggak suami istri perang promo yang gila? Ada Bu. Wah kalau itu terjadi juga nih akan perang dunia beneran ini ya Bu ya. Jadi jaga silaturahmi kita dengan ten soplas, tenang, sopan, asik, lembut L-nya, apik bahasanya, S-nya santun. Sikatan ten soplas. 8. Bersedekah dan berbuat kebaikan. Ingat Bu, ketika kita berbuat kebaikan kepada siapapun ya, hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada siapa? Pada kita yang melakukan. Ingat jaminan Allah dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu baik, kata Allah, pasti kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Tapi kalau kamu jahat, pasti kejahatan itu akan apa? Juga kembali kepada dirimu. Jadi mau pilih mana Bu? Baik. Berkata yang baik, berbuat yang baik. Kalau dalam ilmu agama Buddha ada 8 kebaikan. Dan itu cocok dengan Islam. Iya, niat yang baik, memandang yang baik, mendengar yang baik, bekerja yang baik, memutuskan yang baik, semua baik semua, maka akan mencapai nirwana, kata orang Buddha. Nirwana itu surga, happiness, kesenangan. Ya, biar. Oke, 9, berdoa dan mohon ketenangan kepada Allah. Apa doanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Salam sejahtera semua. Nah itu maksudnya. Dan yang terakhir bersabar dalam menghadapi. Jadi harus sabar ya. Sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam ujian, sabar dalam apa lagi? Ketaatan, ujian, apalagi satu Bu? Ya cobaan itu ujian kan? Ada 3 macam kesabaran ini. Jadi ini penting ya, karena sabar itu adalah indah, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Sabrun jamil, sabar itu adalah apa itu? Indah. Sabar indah, baik, cantik. Sabar itu cantik, indah. Maka dalam kondisi apapun sabar ya Bu ya. Sabar itu artinya apa? Tahan. Artinya sabar itu artinya tahan. Mau ngomong lakban, itu namanya tahan. Mau jotos nggak jadi, tahan. Bu ya. Itu namanya orang paling kuat, kata Nabi. Ya, ada satu hadis yang membuat motivasi saya, yang saya hafal dari dulu. Nabi mengatakan, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, wa innama asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang dapat men-smackdown orang lain, atau smackdown Bu, yang membanting orang lain, ya. Tapi yang dikatakan orang paling kuat itu adalah orang yang dapat menahan emosinya ketika dia marah. Itu bukan orang yang badannya keker kayak apa Bu? Smackdowner, tahu Smackdown? Pernah lihat nggak Smackdown? Itu ada lagi yang binaragawan. Gini ya Bu ya, ototnya keluar semua. Ya kalau hatinya kosong, pikirannya kosong, ambruk. Kalau nggak sabar ya Bu ya. Nah, jadi walaupun kita kurus kering kita ya Bu ya, tapi saya pernah melihat teman-teman ini badannya kurus krempeng, semuanya subur makmur, alhamdulillah. Badan perutnya banyak kemajuan, bukan ke belakang ya Bu ya. Maju perutnya ya Bu ya. Hebat apa sih kalau maju tuh? Sebenarnya kurang bagus ya Bu ya. Banyak kemajuan kita di badannya ya Bu ya. Baik, saya kira cukup. Sudah terlambat, takut terlambat, ketinggalan ferry ke Makam.
Mari kita tutup pengajian kita dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.